Bisa kelihatan? Bisa Bisa ya? dokter. Bisa Oke. dokter. Kita mulai ya. Kita mulai. Ini berapa jam waktunya nih? Waktunya berapa lama sampai jam berapa? Halo. Iya dokter. Waktu sampai jam berapa waktu kita? Untuk waktu Zoom-nya sampai jam 12:30 siang, Dok. 12:30 ya. Iya. Oke, kita usahain ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih pada para mahasiswa FK Unimal ya. Selamat jumpa. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan satu lecture ya atau kuliah mini yang berjudul sesuai dengan permintaan dari blog ya, dari prodi mungkin ya. Judulnya kelainan pada rongga mulut. Kelainan pada rongga mulut. Baiklah. Ini terbaca semua ya slide-nya ya? Halo? Terbaca ya? Dokter. Terbaca dokter. Oke ya, kita lanjutkan. Ya dokter terbaca. Oke, nanti tinggal di copy aja ya kepada para mahasiswa, tinggal di copy. Ini saya sampaikan sebentar. Sebagai pendahuluan itu bahwa rongga mulut itu merupakan tempat hidup lebih dari 400.000 spesies ya. Ada bakteri-bakteri baik dia aerob ataupun anaerob ya. Aerob dia menghisap O2, membutuhkan O2, anaerob tidak membutuhkan O2. Dengan perbandingan antara bakteri aerob dan anaerob itu 10:1 sampai 100:1. Jadi banyakkan aerobnya ya, banyak tapi sangat banyak ya bakteri yang membutuhkan oksigen, yang memerlukan O2. Nah, ini merupakan flora normal ya. Jadi di dalam mulut itu sekian banyak 400 ribuan spesies bakteri disebut flora normal. Memang kan tidak semua bakteri itu dia patogen yang dia berbahaya, tidak semua ya di flora mulut itu ya. Namun kadangkala dimasuki oleh bakteri-bakteri yang patogen yang berbahaya bagi kesehatan ya, bagi kesehatan kita. Bakteri itu terdapat di febris ya. Jadi febris itu nanti saya jelaskan apa itu febris, plak dan kalkulus ya. Febris itu jadi kalau kita habis makan di dalam mulut ya, ada sisa makanan yang melekat itu baru kurang lebih beberapa menit lah, kurang dari 1 jam itu dinamakan febris. Febris didiamkan lama-lama akan menjadi plak ya, akan lebih keras ya. Febris dengan sikat gigi habis ya, kita sikat gigi setelah makan sikat gigi febris akan hilang. Tapi kalau plak dia sudah mulai mengeras, tidak akan hilang dengan sikat gigi ya. Nah, beda dengan kalkulus, berbeda setelah berhari-hari plak tidak hilang, akhirnya menjadi kalkulus, dia membatu, mengalami sementasi, mengeras. Itu namanya kalkulus. Nah, di situ letak bakteri tersebut ada di febris, ada di plak dan ada di kalkulus ya, ada 3 hal. Di samping itu ada juga di sulcus gingiva. Jadi kantung gingiva itu jadi antara leher gigi ke gusi itu kan ada satu bentuk kantung ya, bentuk satu rongga. Nah, dia nyumput di sana juga bisa bakteri. Ada di mucous membran atau membran mukosa membran. Ada di dorsum lidah, di punggung lidah, di atas lidah ada. Ada juga di saliva dan mukosa mulut ya. Tuh. Nah, infeksi dalam rongga mulut ini semuanya makanya dapat menyebar secara hematogen dan limfogen, artinya bakteri tersebut dalam rongga mulut seperti saya sebutkan tadi bisa menjadi patogen dan menyebar secara hematogen melalui pembuluh darah ya atau pembuluh limpa, menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lain. Itu ya sebagai pendahuluan. Ini kita lewatkan saja jumlah gigi stop susu ya, jumlahnya. Ini kita lewatkan dulu, jumlah gigi tetap ada 18 kali 4 ya, jadi 32 kali 4 kali 2 ya. Nah, ini bagian rongga mulut secara sepintas ya. Jadi sebelum kita masuk lagi kelainan-kelainan dalam rongga mulut, kalau dulu oral cavity profile and vestibulum ya. Cuman kita nggak bisa pakai PowerPoint ya di sini ya.
Dilihat aja di sini ada upper lip atau bibir atas, ada superior labial frenulum, jadi bawah bibir itu ada superior frenulum, ada heart sphincter atau langit-langit keras ya, atas ya, langit-langit atas. Kemudian ada uvula, uvula itu jadi tengah-tengah yang menonjol kecil itu uvula. Ada langit-langit lunak ya, di belakang langit-langit ada langit lunak. Kemudian ada lagi lidah ya, ada lagi lingual frenulum di bawah lidah, lingual frenulum, gigi-gigi dan gingiva ya, secara umum lah ya. Nah, ini bagian-bagian yang ada di sini nanti kita akan saya mencoba itu tidak semua ya. Jadi yang diminta saja jadi penyakit dan kelainan-kelainan yang ada di sekitar sini yang akan dijelaskan nanti. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Ini kalau belahan dari samping ya. Jadi batasnya rongga mulut itu sampai ke orofaring ya, orofaring terlihat ya, ada di bagian belakang gambar ini. Ada region of the pharynx ya, ada nasofaring, orofaring dan laryngofaring. Orofaring jadi belakang lidah betul ya, itu batasan rongga mulut ya. Di bawahnya lagi laryngofaring bukan lagi ya. Jadi bukannya apa namanya couplingnya kesehatan gigi ya, dokter gigi. Jadi sampai orofaring saja. Nah itu di situ ada ya jelasnya ada dari samping. Kemudian, nah ini bagian gigi, saya kira nggak perlu dijelaskan lagi ya. Ada enamel dentin pada sementum di bawahnya, kemudian di dalam saluran akar tersebut ada 3 ya. Ada periodontal ligamen, ada nerve, blood sulci dan saraf dan umum darah. Nah, satu-satu judul saya jelaskan ini sebentar ya, sebentar sebelum kita masuk ya. Email, di bagian terluar dari gigi itu email ya. Email itu 95% strukturnya organik ya, anorganik. Jadi ada anorganik, ada organik. Jadi anorganik 95% itu 90% yang dari 90% itu adalah sampai 92% nih hidrosiapatit. Hidrosiapatit itu ya anorganik itu. Jadi ada CA10 ya, Pu46OH2, ada 3 kalsium 3, Pu4, 2 CaOH2, kemudian AlCa5 OHPU43. Nah, ini struktur paling kelas ya. Lebih keras dari tulang. Hampir sama, tulang juga anorganik, cuma strukturnya lebih kompak ini, lebih keras. Makanya lebih keras dari tulang gigi itu ya. Kalau ditumbuh, kalau ke palu lebih pecah duluan tuh tulang daripada gigi. Ya, coba praktekkan kalau nggak percaya. Di samping itu 1% struktur organik dan 4% air ya. Jadi ketebalannya 2 mili rata-rata. Kekerasannya melebihi tulang, kemudian kepadatan kekerasan nail semakin berkurang. Jadi dari dalam keluar dia semakin, dari luar ke dalam semakin berkurang kekuatannya, semakin tidak kompak. Sedangkan dentin atau substantia eburnea struktur sama tulang, cuman lebih lunak dari email. Atas tulang cuman lebih lunak dari email di tengah-tengah gitu. 75% struktur organik sama ya, jadi kristal hidrosiapatit, ada unsurnya tadi 3 tadi, kemudian 20% organik dan kolagen serta 5% air. Ini struktur lemah dari dentin ya. Proses terjadi karies di pada dentin ini lebih cepat terjadi daripada di email karena dia lebih lunak. Sedangkan di dalam dentin terdapat tubulus dentinnya yang terletak di antaranya serabut kolagen yang relatif banyak. Jadi proses karies terjadi lebih mudah meluas karena ada tubulus-tubulus ini. Di tubulus itu satu rongga-rongga panjang ya, seperti pipa-pipa. Bakteri bisa masuk ke sana, makanya proses gitu masuk bakteri ke sana cepat melebar meluas. Ini penampang tubulus ya. Secara ini tubulus itu kita lihat lagi nah begini ya. Di ujung tubulus ya, jadi dentin ada odontoblast proses, ada ujung-ujung saraf. Ada nervous fiber, serabut saraf ya. Ada serabut saraf. Nah, disitulah makanya kalau kita karies sudah sampai ke makin dalam dentin menembus email, pasti rasa linu karena sudah terangsang oleh nerve fiber, jadi serabut saraf sudah terangsang. Ya, jadi merasa sakit, merasa linu. Tapi di dentin awal, permukaan awal di atasnya tidak, belum ya. Itu. Kita lanjut lagi, sedangkan pulpa terdiri dari jaringan halus tanpa adanya serabut elastis ya di pulpa.
Kemudian adanya kapiler-kapiler atau pembuluh darah. Di situ ada arteriole ya, ada arteriol ya, jadi lebih kecil dari vein. Kemudian ada juga pembuluh limpa ya, jadi pembuluh limpa. Nah, 3 hal inilah yang mengisi pulpa tersebut. Ya, gitu. Kita lanjut dulu lagi. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke karies, kan tadi kan ada salah satu materi harus saya berikan adalah karies ya. Sebelum kita masuk karies, ini ada proses terjadinya karies atau lubang gigi ya. Itu sebenarnya proses karies itu adalah suatu demineralisasi email. Demineralisasi email. Apa itu demineralisasi? Jadi begini, prosesnya, jadi sisa makanan yang mengandung gula, itu termasuk karbohidrat, utamanya susu, ya, mengandung gula, itu menempel pada permukaan email. Nah, itu yang saya sebutkan tadi sebagai febris, ya, sisa makanan tersebut baru menempel setelah kita makan nasi, kemudian sisa makan tersebut menempel pada email yang tersebut dengan febris. Ya, kita sebut dengan febris. Lalu, ya. Lalu lama-kelamaan menjadi plak. Itu hitungan hari sebenarnya plak ya, seminggu, 2 minggu dia akan menjadi plak. Dari febris tidak dibersihkan, febris akhirnya mengendap menjadi plak, agak sulit dibersihkan. Nah, plak ini, febris, plak merupakan media pertumbuhan yang paling baik bagi bakteri. Di situ muncullah bakteri, kemudian bakteri menghasilkan asam. Jadi asam, nanti saya akan jelaskan dari mana munculnya asam ini, kemudian asam inilah, asam keras ini, asam kuat itu melarutkan permukaan email. Permukaan email larut dan akhir lama-kelamaan menjadi lunak ya. Itulah jadi proses lubang jadi kariesnya. Kemudian faktor penyebab karies ya. Faktor penyebab karies ada 4 faktor di sini. Ada faktor host yang jadi 4 lingkaran yang saling berhubungan, saling berinteraktif. Ada host, ada agen, ada substrat, ada time ya, time ada waktu. Ada time. Nah, ini ada time. Host, agen, substrat, dan time. Pertemuan antara 3 ini, interaktif ketiga ini, tengah-tengahnya muncullah terjadinya satu karies ya. Salah satu tidak terjadi, tidak terhubung, tidak akan terjadi karies. Ini ada 4 no ya. Jadi no jadi ada satu tidak terkontak, tidak akan terjadi karies. Jadi harus keempat hal ini lengkap. Apakah keempat hal itu? Nih, ada 4 lingkaran yang saling berorientasi. Ini kenapa dicari ya? Ada 4 lingkaran berorientasi. Pakai ini bisa, pakai power dari sana pakai apa? Petunjuk itu. Ya, 4 hal yang saling berorientasi yang multifaktorial. Pertama host ya, paling atas host, tuan rumah. Jadi posisi gigi itu, host ini merupakan posisi gigi lah gitu ya. Dalam hati di sini posisi gigi. Gigi yang malposisi, yang miring tumbuhnya, yang crowding yang tidak beraturan tumbuhnya, yang mesioanguler, yang ke arah mesial kemiringannya, yang ektopik atau yang apa erupsinya di atas usia. Yang tidak itu menyebabkan seperti struktur email juga dentin, pit dan fisur menyebabkan plak mudah menempel ya. Posisi gigi yang tidak benar menyebabkan plak tadi atau febris mudah menempel, sisa makanan susah dibersihkan, akhirnya terjadilah plak, akhirnya terjadi kalkulus. Nah, ini host tuan rumah. Jadi penentu pertama adalah posisi. Tapi kalau posisi gigi itu bagus ya, sesuai dengan posisinya, lurus ya, mudah dibersihkan dan tidak mungkin terjadinya febris kalau kita sikat gigi ya. Itu pertama host. Kedua agen atau mikroorganisme atau bakteri ya. Bakteri yang paling banyak di sini adalah Streptococcus mutans ya, itu paling banyak pada karies gigi. Streptococcus mutans, ada lagi yang lain Streptococcus sanguis ya. Kemudian ada lagi Streptococcus mitis dan Streptococcus salivarius dan Lactobacillus ya.
Ternyata dalam hasil penelitian ada bakteri lain selain Streptococcus, yaitu Lactobacillus. Ini bakteri, agens atau mikroorganisme. Dua ya sudah ya, host dan agen. Faktor ketiga, nah ini contoh ya tadi, host sebagai tuan rumah posisi gigi. Ini satu di ronsen posisi gigi yang miring ya. Yang di tanda panah itu miring ke arah mesial atau mesioanguler miring. Nah, ini susah dibersihkan. Ini mudahnya makanan menyangkut di sana dan mudah terjadi karies. Ya, kemiringan ini. Ya, ini ya. Nah, ini kemiringan ini mudahnya makanan tersangkut dan mudahnya munculnya plak, febris terpendam di sini dan menjadi karies itu pertama. Hal lain lagi ini juga ya. Gigi yang terpendam juga penyebab makanan menumpuk febris penuh. Hal lain lagi ini juga ya di belakang makanan menumpuk. Ya. Dan ketiga adalah substrat atau diet atau makanan. Jadi membantu perkembangan bakteri, mempengaruhi metabolisme bakteri dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi asam. Nah ini dia ya. Asam itu sebetulnya dari makanan itulah ya. Nah ini asam ya. Jadi bakteri bisa memproduksi asam dari makanan yang menyangkut tadi, dari febris itu. Febris membusuk, akhirnya menjadi asam. Asam inilah dibutuhkan bakteri untuk merusak email. Hasil penelitian orang yang sering mengkonsumsi karbohidrat, terutama sukrosa, itu gigi cenderung mengalami karies ya. Jadi kita sering mengkonsumsi karbohidrat, gula ya, sukrosa, permen karet, permen ya, yang manis-manis, coklat, itu cenderung mengalami karies. Tapi orang yang mengkonsumsi lemak malah cenderung tidak mengalami karies. Ya, itu lemak, apalagi protein ya. Jadi tidak terjadi karies. Karbohidrat sebenarnya penyebabnya. Maka kalau orang Indonesia hobi makan karbohidrat, nasi itu karbohidrat, itu banyak terjadi karies di Indonesia. Itu faktor substrat atau diet makanan. Kemudian time-nya, waktu. Nah, lama waktu proses terjadinya karies itu adalah 6 sampai dengan 48 bulan. Memang proses karies itu kasus bisa berjalan kronis ya. Jadi bulanan. 48 bulan itu berapa tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Baru habis gigi itu selama 4 tahun. Coba mungkin ada mahasiswa yang mengalami ini ya. Lihat mulai terjadi lubang titik hitam di gigi, gerahamnya, kemudian lihat berapa tahun Anda perkirakan gigi itu hancur ya. Rata-rata 4 tahun. Tahun keempat habis dia, tinggal sisa akar. Artinya menjadi gangren radik ya. Nah itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum ya? Lanjut ya? Sejauh ini belum ada, dokter. Belum ada ya? Paham ya? Oke, ini baru pendahuluan. Nah ini juga ya. Gambaran ini kerusakan karena bakteri ya, jadi habis sampai ke pulpa ya. Lapisan pertama email jebol, lapisan kedua jebol, sekarang masuk. Ini udah sakitnya minta ampun kan, di pulpa itu banyak serabut saraf, sakitnya minta ampun. Terus sampai ke bawah, lari ke bawah, terus akhirnya ke jaringan periodontal di bawah sini terjadi bengkak, misalnya jadi abses nanti. Sudah di sini muncul absisnya ya, contoh abses ya, menembus sampai ke tulang alveolar, tulang penyangga gigi dan terjadi abses. Kita lanjut, ini ya udah enggak ini lagi ya, lanjut. Nah kita masuk ke karies lagi. Tadi pembukaan terjadinya karies, sekarang macam-macam karies ya. Itu berdasarkan stadium karies, dalamnya karies terbagi 3 ya. Jadi stadiumnya. Superficialis itu hanya mengenai email. Nih ya, hanya di bagian lapisan putih saja. Bakteri baru menembus email saja. Itu namanya karies superficialis. Lebih ke bawah lagi, media ya, karies media. Sudah mulai kena dentin,
tapi belum lebih setengah ya media. Email sudah jebol, ya. Kemudian dentin sudah mulai jebol. Ya, itu jahatnya bakteri. Ya, kita biasa sedikit itu halusnya, tapi apalagi contohnya sekarang virus corona itu ya, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi ganas minta ampun. Ya, sudah bisa menembus dentin. Kemudian media dengan penggunaan lebih dalam lagi. Jadi sudah mengenai setengah dentin dan mengenai pulpa. Nah, inilah gambaran cover punda sebenarnya sudah masuk pulpa. Yang gambar ini adalah pulpa yang di bawah ini. Pulpa sudah mulai tembus ke pulpa. Ini minta ampun sakitnya nih, karena di sini banyak serabut-serabut saraf, ya, fiber nerve. Karies profunda itu dibagi 3 stadium, ya. 3 stadium. Stadium 1 setengah dentin biasanya radang pulpa belum dijumpai, ya, belum ada radang pulpa stadium 1. Stadium 2 perbatasan dentin pulpa biasanya telah dijumpai, terasa sakit, ya, setelah masuk pulpa. Kemudian stadium 3 pulpa telah terbuka, ini namanya radang pulpa. Nah, ini namanya radang pulpa nih, plus begini ya. Ya. Radang pulpa. Sebentar ya, saya tutup pintu sebentar. Ya, lanjut. Radang pulpa yang sudah terbuka. Nah, ini proses karies ya. Kita lihat gambar 1 sampai gambar 5. Gambar 1 itu masih di amile, ini masih superficial. Gambar 2 sudah masuk ke dentin. Ini sudah media, karies media. Ini sudah gambar 3 sudah masuk profunda ya. Masuk ke pulpa. Yang stadium 1, ini stadium 2 sudah kena semua saluran akarnya, ini stadium 3 lebih parah lagi sampai ke jaringan bawah. Itu ya. Nah, kemudian secara skema penyakit gigi, ternyata penyakit gigi itu banyak ya. Ada berapa nih? Dari mulai awal kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 terakhir plekmon ya. Tuh. Secara singkat saja skema ini saya gambarkan. Nanti satu persatu penyakit ini ada ya di apa slide ini, tinggal dibaca saja. Kalau satu persatu saya jelaskan ini panjang betul nih ya. Ini gigi yang sehat, pertama gigi itu sehat ya, tanpa ada karies, tanpa ada lubang sedikit pun ya sehat. Itu setelah dimasuki satu titik lubang ya, fisurnya, fisur itu kan fisur ya, fisur tahu fisur enggak ya? Bentar ya. Nah ini fisur ya, fisur itu lekukan-lekukan ini, fisur. Ini yang paling riskan, susah dibersihkan, ya. Sering terjadi penumpukan makanan dan sering terjadi karies di fisur-fisur inilah. Nah, setelah fisur itu masuk oleh terinvasi oleh bakteri, menjadi hiperemi pulpa. Ini keluhannya hanya kalau minum dingin saja, biasa minum dingin ya. Ya terangsang kok linu gigi saya kalau karena air dingin asam linu. Nah ini mulai. Berarti itulah awal terjadinya karies di sini. Hiperemi pulpa namanya, hiperemi. Sebenarnya kalau dilihat lagi hiperemi ini nanti adanya adalah mulainya ada radang pembuluh darah ya di sekitar pulpa, tapi masih sangat ringan. Mana nih? Hiperemi pulpa. Dari hiperemi pulpa kemudian karies terus mendalam, akhirnya menjadi, kalau dia berjalan akut ya, menjadi prosesnya pulpitis akut. Ada 2 proses ya. Kalau dia sakit mendadak gitu ya, tiba-tiba sakit tanpa tertahan, itu namanya pulpitis akut.
Kalau dia berjalan pelan, kronis, biasanya dengan daya tahan tubuh, biasanya yang usia-usia muda nih lah ya, dia berjalan kronis, dia tidak merasakan sakit, ya, kronis. Itu biasanya staminanya masih bagus, masih muda usia ya itu. Seperti penyakit corona aja ya, COVID-19 ini kan, di usia muda dia OTG, orang tanpa gejala, ya, tanpa merasakan apa-apa dia berjalan, tapi dalam tubuhnya sebenarnya sudah mengidap suatu penyakit yang berbahaya. Ya. Namun bukan tidak mungkin dari akut setelah minum obat dia menjadi kronis lagi, ya. Atau dari kronis tidak minum obat bisa menjadi akut, jadi pulang balik. Itu pertama ya. Dari hiperemi dia menjadi pulpitis. Pulpitis ada dua, bisa akut, bisa kronis. Kronis bisa menjadi akut bisa menjadi kronis. Itu. Pulpitis akut ini dibagi dua ternyata. Awalnya ada pulpitis akut parsialis atau sebagian saja akutnya. Kemudian kedua pulpitis akut totalis, ya. Parsial dan total bedanya. Kalau parsial sudah baru menyerang sebagian pulpa kan pulpitis ya, pulpa, radang pulpa ya. Baru sebagian pulpa yang terserang, jadi parsial sebagian. Tapi kalau sudah total itu seluruh pulpa yang kena, jadi lebih parah ini. Maka dari pulpitis parsialis akan lambat laun kalau tidak diobatin menjadi pulpitis total ya. Pulpitis totalis namanya. Itu. Beda dengan pulpitis kronis ya. Pulpitis kronis ada dua jalan. Lama-kelamaan dia bisa menjadi pulpa polip atau menjadi gingival polip. Pulpa polip kalau pulpanya yang tumbuh, ada jaringan dalam pulpa itu tumbuh menutupi karies gigi. Ini namanya pulpa polip. Tapi kalau dia menutupi gingiva itu namanya gingival polip. Ya. Kemudian lama-kelamaan dari pulpitis akut totalis dengan pulpitis pulpa polip atau gingival polip ini menjadi gangren pulpa. Mati pulpa itu ya. Gangren pulpa ya. Dia pulpanya mengalami kematian ya. Ada lagi faktor lain ya. Bisa menjadi nekrose pulpa ya, nekrose pulpa dan gangren pulpa. Nekrose dan gangren pulpa. Gigi sehat bisa menjadi nekrose atau menjadi gangren, tapi nekrose tanpa melalui proses-proses hiperemi, pulpitis dan akut dan pulpa polip. Tanpa melalui hal-hal ini, gigi sehat bisa langsung jadi nekrose ya. Artinya kalau ini dengan proses, artinya di sini ada invasi bakteri, ingat ya. Dalam gangren pulpa adanya invasi bakteri. Dalam nekrose pulpa tidak ada invasi bakteri langsung dia. Jadi giginya masih sehat, kok mati ya gigi saya ya. Nekrose itu kematian jaringan kan nekrose. Kematian jaringan tidak diinvasi oleh bakteri ya. Tapi kalau gangren kematian jaringan diinvasi oleh bakteri, bisa virus ya, bisa jamur ya. Tapi umumnya bakteri lah. Nah, kemudian dari gangren itu masih berkembang lagi ternyata karies itu. Kan dari karies, dari gangren berkembang. Ini cerita besarnya karies gigi ya. Ternyata dari karies bisa kemana-mana gitu. Dari berapa penyakit tadi. Dari karies dia muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Dari karies bisa terjadi 18 penyakit gigi. Dari karies. Setelah gangren tadi, setelah gangren menjadi gingivitis ya. Dia menyerang setelah menyerang pulpa, setelah pulpanya mati, terus masih gusi yang diserang. Radang gusi atau gingivitis, radang gusi mulai ini. Atau kalau menyerangnya ke bawah, periodontitis apicalis. Jadi begini. Nah, ini kalau menyerangnya ke samping, ya ini gusi, dia menjadi gingivitis. Menyerangnya bakteri itu ke bawah, ini jaringan periodontal, jaringan belum gigi, namanya periodontitis apicalis atau radang jaringan periodontal. Nah, gingivitis berkembang menjadi gingival abses, artinya menjadi abses, ya kan? Radang lama-lama didiamkan menjadi abses.
Periodontitis apicalis radang juga, lama-lama menjadi abses juga, periodontal abses namanya. Kalau berkembangnya di bawah lidah di sublingual abses. Sering hilang ya, sublingual abses. Terus antara gingival abses, ada lagi penyakit gabungan antara gingival abses, periodontal abses, sublingual abses, jadi 3 abses ya. Itu menjadi phlegmon ya, menjadi phlegmon. Ini menjadi phlegmon. Nah, ini dia phlegmon ya. Menjadi phlegmon. Nanti kita jelaskan phlegmon tersendiri kan tadi ada materi phlegmon. Ada lagi mandibular abses terus menjadi phlegmon. Jadi berapa penyakit yang berbarengan bermuara satu namanya phlegmon. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Mana nih? Sejauh ini tidak, dokter. Sudah sangat jelas, dokter. Jelas ya. Nah, ini saya tinggalkan dulu ya, selain baca sendiri ini ya. Ini silakan dibaca dulu, dibaca sendiri lah ya. Jadi ada hiperemia pulpa itu apa, pulpitis akut itu apa, kemudian pulpitis totalis akut kronis apa, gangren pulpa itu apa, nekrose apa ya, hiperemi, pulpitis parsial akut, semuanya ada di sini, lengkap. Baik, dokter. Tinggal dibaca. Kemudian, nah ini gingival polip gambarnya ya, polip yang saya jelaskan tadi, gingival polip. Ini gigi yang rusak, di tengah gigi tersebut muncullah daging tumbuh istilahnya di tengah gusi. Ya mungkin pernah mengalami nih mahasiswa salah satu atau berapa orang. Ada daging tumbuh di tengah gusi pulpa yang bolong, gigi yang bolong. Itu namanya gingival polip ya. Tapi ngarahnya ke gingiva sebenarnya. Ini kalau dia di pulpa namanya pulpa polip. Ini pulpa polip sebenarnya salah tulis ini. Di tengah gigi yang bolong nih, merah pulpa polip. Kalau dia dari gusi pinggir, mungkin ada lagi ya. Nah, ini bukan. Nggak ada ya gambarnya ya. Nah, ini adalah abses gingiva ya. Abses gingiva. Mana? Nah, ini abses gingiva ya. Jadi ada benjolan di atas gigi yang rusak. Sudah menembus ke bawah nih. Kan giginya sudah habis, sudah gangren. Kalau abses, giginya pasti gangren. Udah mati terinfeksi bakteri. Ke bawah lagi dia hantamnya gusi itu, ya. Gingival abses. Abses secara ronsen foto gambarannya radio. Kalau hitam radio apa? Radio opak apa radio lusen? Halo. Radio lusen. Lusen, dokter. Kalau hitam-hitam radio lusen ya. Kalau jaringannya sehat? Opak ya. Radio lusen dia artinya jaringannya hancur, ya, tulang ini hancur, sudah ada apa istilahnya itu berisi nanah ya, pus. Kalau di kita fungi, kita sedot nanah semua nih isinya nih keluar. Itu ya. Gambaran luar begini dia. Benjolan begini, itu dalam tulangnya begini ya. Ada gambaran radio lusen. Nih, contoh lagi dari ini namanya periapikal abses ya. Jadi abses pada ujung akar dia muncullah abses, ada pus juga nanah ini gambaran gelap pada ronsen foto. Lanjut. Nah, ini dia tadi yang saya sebutkan phlegmon ya. Ya. Nah, ini dia phlegmon ya. Muara dari segera abses. Gingival abses, periodontal abses, sublingual abses, mandibular abses. Dia bermuara menjadi suatu phlegmon. Itu bisa meninggal orangnya. Itu salah satu materi kita kan. Phlegmon atau Ludwig angina ya. Ini adalah satu penyakit penyebaran infeksi secara difus ya, jadi difus ya. Progresif dengan cepat dan menyebabkan tumpukan nanah pada daerah rahang bawah kanan dan kiri, wajar ya. Rahang bawah kanan dan kiri karena di situ ada sublingual abses, ada mandibular abses, ada gingival abses ya. Jadi berapa abses bertemu bermuara pada penyakit Ludwig angina ya. Di submandibular, di rahang bawah ya, rahang atas nggak mungkin terjadi, rahang bawah. Saya pernah merawat pasien ini, lagi hamil pula, terpaksa diinfus ya. Begitu keluar pecah nananya, waduh, dia seperti muntah darahnya. Makanya saya curiga nih keluar darah dari dalam paru-parunya, ternyata darah ini keluar nih, pecah. Ya,
absesnya pecah, darah campur nanah. Waduh, ada satu baskom kali. Untung tidak mengganggu kandungan. Ini ya, dan dagu submental. Jadi di bawah lidah sublingual menyebabkan gangguan jalan napas. Jelas ya. Jalan napas tercekik ya. Jalan napas tercekik sehingga orang susah berjalan susah bernapas ya. Ajar ini plekmon, enggak plekmon. Nah, kemudian ini gambaran plekmon ya. Ya, lihat di mandibular sampai menutup leher. Berapa abses? 3-4 abses berkumpul di sini. Di sini kalau difungi bisa diinsisi ya, kalau sudah matang diinsisi dikeluarkan nanahnya. Keluar satu baskom. Ya. Ini gambarnya. Kasihan nih banyak yang meninggal gara-gara ini, gara-gara penyakit gigi abses ini. Itu ya. Plekmon, Landwix angina. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya dokter, lanjut dokter. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Ya, cukup dokter. Cukup ya? Ngerti ya, paham ya? Ya, dok. Oke, kita lanjut Plekmon. Berarti sudah berapa materi itu? Tadi karies, ini Landwix angina sudah 2 ya. Masuk ya, dua materi ya. Oke, 2 submateri. Tadi lidah kita lewatin aja. Nah, sekarang mikrognatia ya. Mikrognatia. Sebetulnya mikrognatia ini adalah hipoplasia mandibular yang disebabkan penyusutan dagu. Hipoplasia, jadi pertumbuhan yang kurang daripada tulang rahang bawah ya, mandibular, ya tulang rahang bawah nih ya. Rahang bawah dia kurang berkembang, pertumbuhannya kurang, sehingga dalam bentuk profil ya dagunya menyusut ya, kecil ini dalam gambar, jadi dagunya kecil ke bawah, ke belakang. Jadi ukuran yang kecil dari mandula sebagian semua, bisa sebagian ya, bisa semua merata sampai ke temporo mandibular joint ya, di engsel antara maksila dan mandibula sampai ke sana kalau keseluruhan, atau sebagiannya hanya depannya saja ya, di mandibular bagian depan. Itu pada gambar ya, kasihannya. Nah, insidensi janin dengan mikrognatia ini sebanyak 1/1000 kelahiran. Dari 1000 kelahiran artinya itu ada 1 yang mengalami mikrognatia ya, 1/1000. Dari 1000 kelahiran ada 1 yang mengalami mikrognatia. Itu ya. Ini merupakan kelainan bisa kongenital ya, kelainan bawaan. Jadi ada kelainan kromosom, ada trisomi 13, trisomi 18 itu ya. Utamanya kromosom trisomi 13 dan trisomi 18. Kemudian ada obat juga, obat teratogenik, methotrexate atau carbamazepine ya, atau warfarin atau tetrasiklin malah bisa itu ya penyebabnya. Ada generic syndrome ya, Teacher Colin, Robin, and Roberts ya, syndrome dan lain-lain. Ini kongenital. Didapat juga trauma dari infeksi atau ankylosis pada anak-anak ya. Harus hati-hati trauma ya atau infeksi ankylosis ya. Bisa terjadi mikrognatia itu. Sedangkan patofisiologi, jadi hipoplasia mandibular terjadi antara minggu ke-7 dan ke-11 pada masa kehamilan. Ya, jadi proses mandibula ini pada minggu ke-7 dan ke-11 ya. Di mana terletak lebih tinggi dari rongga mulut. Ya, lidahnya ke atas ya, lebih tinggi dari rongga mulut. Kemudian terbelah langit-langit dan mulut. Kemudian teori ini menjelaskan langit-langit berbentuk U terbalik dan ketiadaan hubungan antara langit-langit dan bibir. Jadi oligohidromnion dapat berperan etiologi sindroma ini karena terjadi kekurangan cairan amnion dapat menyebabkan deformasi dari dagu dan terjepitnya lidah di antara langit-langitnya. Jadi ada obat ya, oligohidromnion atau amnion, jadi cairan amnion yang kurang bisa menyebabkan mikrognatia. Lebih ke atas sudah dia. Nah, apa manifestasi kliniknya ya? Jadi secara klinik ya,
ada kendala ya, artinya setelah dia besar nanti atau dia masih kecil juga. Yang jelas kalau rahang kecil itu pasti adanya kekacauan pada susunan gigi-gigi atau maloklusi atau yang kita sebut dengan crowding ya pada gigi. Gigi anterior terutama, gigi depan. Baik yang rahang bawah ya, kalau kan ini kan menyangkut rahang bawah ya, anterior. Kemudian dagu mengalami penyusutan dan wajah kecil. Kemudian kesulitan dalam memberi makan, jelas ya sulit memberi makan karena dagunya kecil, dagunya lebih ke belakang ya daripada maksilar rahang atas, sulit memberi makan. Jelas lagi ini kesulitan berbicara karena artikulasi tidak sempurna. Artikulasi itu kan hubungan antara kerja rahang bawah dan rahang atas. Kalau kita bicarakan dia tak bergerak, itu artikulasi menyebut satu abjad A sampai Z tergantung artikulasi ini. Kalau salah satu pertumbuhan rahang itu tidak sempurna atau rahang bawahnya lebih kecil, jelas artikulasi. Jadi ada bicaranya pasti tidak jelas ya, apa yang dia ucapkan tidak sempurna. Itu manifestasi klinik. Oke. Materi ya, submateri mikrognatia sudah, sekarang makrognatia. Mikrognatia beda dengan mikrognatia. Makro ya, makro artinya besar ya. Ini mandibula tumbuhnya besar ya. Jadi ada protuberansia lebih besar daripada ukuran normal, lebih besar daripada ukuran normal. Ya. Ini perkembangan protuberansia yang lebih dan dapat bersifat kongenital. Jadi kongenital dan dapat juga bersifat dapat melalui penyakitnya. Bisa kongenital, bisa karena penyakit, antara dua. Seperti penyakit ini ada gingivitisme, pituitari, yang pancreatitis dan akromegali, ya, gigantisme, gitu. Growth hormon yang berlebih ya, tapi dia terfokus kepada mandibula malah ya itu. Kalau merata ya semua badan besar. Kalau pada mandibula saja yang besar. Nah ini ya hormon pertumbuhan yang berlebih yang disebabkan ke tumor jinak, bisa adenoma, bisa ya. Ini gambarannya besar. Jadi kita lihat yang gambar yang hitam putih itu lebih besar rahangnya. Kelihatan maju lebih besar rahang bawah ya. Beda dengan tadi. Kalau dia rahang, kalau mikro mundur ya, mundur. Dagunya lebih kecil, lebih dekat ke leher. Sering mungkin Anda jumpai ya. Dagu lebih kecil, lebih dekat ke leher. Kalau kita lihat yang mirip-mirip dari irian ya, mirip-mirip ya. Tapi bukan itu karena irian, mungkin karena sudah apa ya, bawaan dari sana ya. Itu bukan penyakit makrognatia. Nah, penderita biasanya menunjukkan hipertiroidisme atau lemah otot atau parestesi. Ya. Hipertiroidisme jadi kelebihan produksi kelenjar tiroid ya, lemah otot dan parestesi. Parestesi itu kesemutan ya. Kemudian tatap muka, tulang muka dan rahang terlihat perubahan orofasial seperti ada penonjolan tulang frontal, hipertrofi tulang hidung, pertumbuhan berlebih pada tulang rahang mandibula ya, menonjol di pronatisme. Nah ini ya yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan yang hitam putih ke depan ya. Manifestasi klinik ya, manifestasi klinik dari makrognatia sering mengakibatkan diastema pada gigi-gigi itu ya. Kalau kaitan dengan gigi ada diastema. Diastema atau ya diastema ya? Halo? Ada yang tahu diastema nggak? Tahu dokter. Ada. Apa diastema? Celah pada gigi dokter. Ya, betul. Ada jarak ya. Antara satu gigi dengan gigi yang lain yang bersebelahan itu berjarak ya. Ada renggang-renggang lah giginya, renggang-renggang karena tulangnya gede, tulang rahangnya besar. Kemudian gigi tetap segitu. Ya, berenggang-renggang di depan itu biasanya. Nah, itu hati-hati kalau melihat teman giginya renggang, ini berarti ada makrognatia tapi mungkin sifatnya ringan ya. Mungkin ya, itu ya. Nah, kemudian hal kedua, manifestasi kliniknya kesulitan pemberian makanan pada anak. Jadi ada kesulitan pemberian makanan pada anak, yang jelas ya. Kemudian juga sama saya jelaskan tadi, ada kesulitan berbicara karena artikulasinya ya. Sulit berbicara. Rahang kecil, rahang besar, mikrognatia, makrognatia sama. Kesulitan dalam berbicara,
kesulitan dalam memberi anak. Ada juga kelainan pada gigi-giginya. Kalau pada makrognasia, crowding ya atau crowdingnya atau tidak beraturan, tubuhnya ada ke belakang, ada ke depan. Tapi kalau mikrognasia, diastema. Ya, ingat ya. Itu manifestasi klinik. Oke. Materi keempat selesai. Submateri keempat selesai. Masuk ke submateri kelima. Glossitis. Ini simpel sebenarnya. Ya. Gloss, lidah. Radang lidah lah ya. Titis radang lidah. Saya disuruh kasih materi ini karena sering dijumpai ya. Kita kadang-kadang Anda sebagai dokter nantinya kan begitu mendiagnosa pasien, begitu suruh melihat lidahnya, padahal dia sebenarnya glossitis, tapi Anda mungkin tidak menyangka itu glossitis. Makanya mungkin ada penjelasan di sini. Jadi sebagai inti glossitis itu adalah lidah terlihat licin ya dan mengkilat, baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Jadi bisa seluruh, bisa sebagian ya. Penyebab yang paling seringnya terjadi adalah karena anemia atau kekurangan zat besi dan kekurangan vitamin B, defisiensi ya B12 atau zat besi, anemia karena zat besi dan B12. Lebih lanjut saya jelaskan lagi, glossitis ini adalah radang terjadi pada lidah, terlihat lebih halus dan licin. Kenapa? Kan lidah itu terdiri dari permukaan lidah ada papila ya. Papilanya tuh kalau meradang membesar, akhirnya merata, tidak kelihatan lagi papila-papila itu. Papila itu ada mengandung yang untuk mengecap rasa, yang ada taste buds-nya, ada indera pengecap ya, taste buds. Nah ini permukaan lidah lebih halus, licin karena bintil-bintil ya, papila nampak menghilang akibat radang, papilanya menghilang. Bengkak, lunak, dan ada perubahan warna lebih merah pada lidah, wajar ya. Satu radang itu menyebabkan jaringan memerah. Ya. Kemudian menimbulkan rasa sakit atau kesulitan bicara, wajar ya. Lidah adalah sebagai untuk fungsi bicara selain untuk fungsi perasa atau pengecap makanan. Fungsi bicara juga kesulitan bicara, juga kesulitan juga jelas mengecap rasa ya. Karena papila yang ada taste bud atau indera untuk mengecap rasa tertutup karena radang. Itu glossitis. Ternyata glossitis itu ada jenisnya, akut. Terjadi tiba-tiba, disertai dengan gejala yang cukup parah, ya, kalau tiba-tiba wajar ya, akut nama juga. Jenis ini biasanya terjadi akibat reaksi alergi terhadap satu makanan. Itu ya. Kita makan apa yang menyebabkan iritasi lidah itu, ya. Makanan yang merangsang biasanya ya. Iritasi lidah pasti meradang dia. Tiba-tiba itu namanya akut. Ada lagi yang kronis. Ini berjalan lama ya, jalan jangka waktu yang lama atau kronis. Ini biasanya berkaitan dengan kondisi satu penyakit yang sedang terjadi dalam badan kita. Glossitis itu kadang-kadang flu itu bisa menyebabkan glossitis ya. Ada saya bilang dari flu dia glossitis juga ternyata, tapi kronis ya. Ada lagi glossitis atrofi atau Hunter's glossitis. Jadi ada bintil-bintil papila pada lidah menjadi hilang sehingga merubah tekstur atau permukaan menjadi licin dan nampak berkilau. Nah, jenis atrofi ini memang dikatakan bukan jenis yang akut, bukan jenis yang kronis, tapi dia atrofi. Atrofi ada kemunduran daripada jaringan. Bentar ya, sebentar. Keman. Nanti aja nanti saya lagi ini. Nanti ada lagi median rhomboid glossitis. Ini jenis glossitis yang disebabkan adanya infeksi jamur berkaitan dengan adanya penyakit kencing manis. Nah ini ya. Seorang yang DM mengalami jenis glossitis ini ya, glossitis median rhomboid glossitis. Glossitis jenis ini memiliki ciri berupa daerah kemerahan pada lidah berukuran 2-3 cm
ya. 2-3 cm. Kemudian jika terus membesar bengkak, jadi ukuran lidah semakin besar, bahkan terganggu jalan nafas. Wajar ya. Kalau dia membesar artinya menutup tenggorokan. Menutup tenggorokan mengganggu jalan nafas. Bisa-bisa kesulitan bernapas bagi pasien dan bisa fatal juga akhirnya. Kesulitan saat menggigit, mengunyah, atau berbicara karena ukuran lidah menjadi lebih besar. Wajar ya. Rasa sakit di lidah wajar. Permukaan atau tekstur lidah menjadi licin ya, karena bengkak, membesar, kemudian warna lidah berubah menjadi pucat atau kemerahan terang. Ya ininya. Apa penyebab glotitis itu? Penyebab glotitis pertama anemia ya, defisiensi zat besi dan kekurangan vitamin B12 dan vitamin B lainnya, bukan B12 saja, vitamin B lainnya B6 ya, B1, B6 ya, juga bisa menyebabkan glotitis. Anemia defisiensi zat besi dan kekurangan vitamin B12 ya. Jadi kedua kondisi ini ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Anemia Hb rendah. Sehingga asupan oksigen ke otot menjadi berkurang ya. Guna Hb dalam darah itu adalah mengangkut oksigen kan? Iya enggak? Mengangkut oksigen untuk dimasukkan ke dalam jaringan. Kalau Hb-nya rendah, hemoglobin rendah, maka oksigen yang diangkut oleh Hb sedikit. Otomatis yang dimasukkan ke otot, ke jaringan adalah berkurang. Makanya terjadinya lemah ya. Sehingga jaringan mengalami kerusakan dan bisa radang akhirnya ya jaringan tersebut. Kemudian reaksi alergi, karena reaksi alergi bisa dari pasta gigi, jangan, makanya hati-hati pasta gigi ya, kadang-kadang dari pasta gigi itu menyebabkan suatu glotitis radang ternyata. Jadi lidah tidak menerima, jaringan pada lidah tidak menerima pasta gigi tersebut. Obat kumur juga dan makanan juga ya, bisa menyebabkan glotitis dari reaksi alergi, baik karena pasta gigi, karena obat kumur, dan karena makanan. Adanya infeksi dari bakteri wajar ya, ini dari jamu, baik virus pada rongga mulut, itu bisa menyebabkan. Infeksi virus yang paling sering terjadi glotitis adalah herpes simplex ya. Jadi pada herpes simplex itu virus bisa menyebabkan glotitis yang terjadi pada bibir. Nah, kemudian luka bakar juga wajar, kemudian iritasi protesa, ya, protesa gigi palsu pada gigi yang tajam pinggirannya, yang kurang bisa diterima oleh jaringan pada lidah, radang pada lidah. Gigi yang tajam, yang karies gigi tadi ya, tinggal sedikit, meninggalkan ujung-ujung yang tajam, itu bisa menyebabkan glotitis juga, radang pada lidah, kalau mengenai lidah. Kawat gigi, ya, kawat gigi itu maksudnya protesa gigi kan punya kawat ya, itu kawat menusuk pada gigi lidah, terjadilah radang glotitis. Bracket juga sering terjadi ya, bracket bagian belakang tapi bukan bagian luar. Tuh. Kemudian ada iritasi tembakau. Tembakau juga bagi perokok hati-hati ya. Mungkin kalau sudah terbiasa merokok ya enggak terjadi. Yang baru merokok kadang-kadang ada iritasi mengenai lidah. Makanan pedas, rempah-rempah. Stres. Tingkat stres juga bisa menyebabkan glotitis. Hati-hati ya, stres. Nah, ini dikatakan pula glotitis itu merupakan satu tanda-tanda penyakit keganasan. Artinya dari glotitis bisa menjadi ganas ya. Hati-hati, bisa menjadi kanker ganas ya. Itu dari glotitis. Glotitis. Nah, ini kekurangan vitamin B, bukan B12 saja ya. Tapi di sini B2, B3, B6, B semua vitamin D artinya. Tapi yang banyak sih B12 dikatakan situ, yang lebih cenderungnya adalah B12. Oke. Materi keberapa nih? 5 ya. Halo. Mana nih? Mana? Iya, dokter. Ya ya. Tinggal berapa partisannya masih ada lengkap? Sekarang Partisan partisipannya ada 325. 325, dokter. Ya. Mereka nih berkumpul apa di rumah masing-masing? Apa di mana nih?
Di rumah masing-masing, dokter. Oke, masing-masing ya. Sampai jam berapa? 12:30 ya? Iya, dokter. Mungkin kita pas azan nanti kita berhenti ya, selesai ya. Baik, dokter. Baik, dokter. Ya, pas azan kita berhenti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini materi kelima apa keenam? Keenam. Kandidiasis oral ya. Kandidiasis. Ini kan infeksi jamur dalam mulut sering ditemukan. Jadi paling sering ditemukan, hati-hati dalam Anda mendiagnosa. Mungkin nanti kan biasanya kan kalau diagnosa penyakit tipes ya, kalau dokter umum kan yang dia lihat pertama kali tentu salah satu penunjang diagnosa adalah lidah kan, lidahnya keputihan. Jangan disalah, mungkin lidahnya kotor gitu kan. Bisa jadi dia ada kandidiasis, ada ya kandidiasis ya. Terjadi dampaknya ke sana kan, efeknya dari penyakit tipes itu. Nah, ini infeksi jamur dalam mulut sering ditemukan. Etiologi, jadi penyebabnya adalah Candida albicans ya, Candida albicans ya, jadi penyakit jamur albican atau jamur lain seperti Candida glabrata, Candida krusei, Candida torticalis dan Parapsilopis itu ya. Di samping bakteri, penyebab lain adalah karena oral hygiene yang buruk ya, jadi oral hygiene ya, kondisi mulut ya yang buruk ya, jarang sikat gigi mungkin ya, gitu ya, banyaknya karies, banyaknya plak, banyaknya febris dan karang gigi atau kalkulus itu bisa menyebabkan kandidiasis oral. Adanya protesa juga bisa. Adanya antibiotik spektrum luas ya, kita minum antibiotik spektrum luas, jadi ada bakteri-bakteri yang menguntungkan di flora mulut yang saya sebut tadi. Mati karena bakteri itu atau jamurnya mati, muncullah jamur. Nah, bakterinya mati, muncullah jamur penyebab kandidiasis oral. Nah, ternyata kandidiasis oral ini ada macam-macamnya. Pertama, Pseudi membranosa. Ya. Kandidiasis Pseudi membranosa ini paling sering dijumpai. Jadi kalau kita menjumpai satu kandidiasis, yang pertama kali kita diagnosa ini jenis Pseudi membranosa. Bentuk bercak seperti krim ya, putih krim. Sebenarnya ini lesi putih ya. Bercak putih seperti krim. Ada gambarnya enggak ya saya di sini ya? Kemudian kandidiasis nodular, bentuk plak putih, keras dan menonjol ya. Kemudian kandidiasis mukokutan, bentuk plak putih multiple, tidak dapat diseset dengan pisau. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kandidiasis oral ya, ini sih jenis yang Pseudi membranosa yang paling sering dijumpai. Ya. Bentuk bercak putih seperti krim ya, itu ada bercak-bercak putih kelihatannya di dorsal lidah ya, punggung lidah. Ini bercak putih ini. Ini kandidiasis nih, ya. Seperti krim. Ya, kalau muka dioles sama krim ya, krim wajah mirip ini kok. Nah, itulah kandidiasis. Kalau dia pada lidah muncul nih kandidiasis. Seperti itu. Oke. Selesai kandidiasis ya. Lanjut lagi leukoplakia. Leukoplakia. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Ada pertanyaan? Belum, Jangan dokter. ragu-ragu. Ada, dokter. Ada, dokter. Boleh. Belum ada. Belum? Ada? Belum, dokter. Belum. Itu ya enaknya ya kalau kuliah pakai Zoom ya. Salahnya kalau trouble-nya ini seperti tadi di awal. Susah kita ya. Masuknya susah. Break dulu sebentar ya, saya mau minum ya. Baik, dokter. Break dulu ya. Baik, dok. Baik, dokter. Halo, kita lanjut. Mana nih? Baik, dokter. Baik, dokter. Lanjut Baik, ya. dokter. Ntar lagi udah selesai nih. Leukoplakia.
Leukoplakia ini merupakan juga lesi putih ya, bercak putih lesi, itu melekat erat pada mukosa lidah, sama ya. Tapi ini merupakan lesi prakanker, ini dapat menjadi kanker. Etiologi ini beda ya, agak beda dengan yang tadi. Itu karena tembakau, karena alkohol, karena friksi yang kronis, karena jamur candida albicans sama ya, dan virus papiloma. Itu ya leukoplakia. Kemudian diagnosa bandingnya adalah lichen planus dan stomatitis ya, radang gusi, radang lidah, stomatitis ya. Diagnosa bandingnya leukoplakia. Secara singkat saja, kemudian parotis. Ya tadi leukoplakia secara singkat. Ini karena ini jarang dijumpai. Kemudian parotis. Parotis ini merupakan radang pada kelenjar parotis sebetulnya ya, adalah karena infeksi juga, infeksi para mycovirus, ya, karena virus ya, mycovirus. Parotis lebih dikenal dengan gondongan, mungkin sering mendengar ya gondongan kalau dari kita kampung-kampung lah gitu ya, atau orang awam biasa menyebutnya satu gondongan. Gondongan dapat dicegah dengan vaksinasi ya, itu yang jelas ya. Jadi merupakan infeksi karena para mycovirus, kemudian sehingga menyebabkan pembengkakan pada kelenjar parotis dan sini disebutkan dengan gondongan. Parotis ini pada gambarnya ya, itu yang sebelah kiri itu gambaran kelenjar parotis, ada duktusnya, dukus saluran keluarnya kelenjar parotis. Kemudian gambar sebelah kanan, gambaran fisik, secara fisik ya. Kalau parotis tersebut membengkak, maka begitulah gambarannya. Hati-hati, ini kadang-kadang sering disamakan dengan abses ya. Gingival abses mirip sekali dengan gingival abses. Cara membedakan sangat gampang ya. Jadi apakah ini gingival abses ataukah ini parotitis? Pertama kita lihat, kita buka mulutnya. Kita lihat apakah ada karies tidak di dalam mulutnya tersebut. Gangren terutama, bukan karies kecil ya, bukan karies superficial, bukan karies media ya, bukan karies profunda jelas kondisi karies, atau adanya gangren. Gangren karies profunda pada gigi pada sisi yang sama. Seperti gambar ini misalnya kan sisi kiri ya. Artinya lihat geraham sebelah kiri, dibuka mulutnya, geraham rahang bawah sebelah kiri. Ada karies atau tidak, karies gangren yang profunda. Kalau ada, nah itu kemungkinan bisa jadi ya dari sana. Tapi kalau tidak ada, jelas ini adalah parotitis murni, ya. Jadi radang kelenjar parotitis murni karena virus, ya, para mycovirus itu, ya, parotitis. Ini kadang-kadang agak merancukan ya para dokter gigi juga di sini, dokter umum juga sama. Ini radang kelenjar parotitis. Ada lagi sebenarnya faktor lain. Kalau virus itu ya, biasanya dia menyerang kanan dan kiri. Ya, tidak menyerang satu sisi ya. Kalau penyebabnya virus, karena cepat melebar pada kelenjar yang sebelah kanannya. Itu. Ya. Kemudian ini menular melalui percikan air ludah ya. Percikan air ludah itu kan droplet ya. Ya, ini istilah di COVID-19 itu kan menular melalui droplet. Kita bicara, kita batuk, kita bersin, terpencarlah cairan-cairan saliva ya, droplet. Nah ini bisa juga dari virus para penderita parotitis mengeluarkan para mycovirus saat dia mengeluarkan batuk, pilek, bersin, batuk, berbicara dan bersin pada orang sehat, maka bisa menular atau bersentuhan langsung dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut. Dapat menyerang siapa saja tanpa mengganggu usia, tapi paling banyak pada anak-anak ya. Maka sering kita melihat anak-anak usia 5-9 tahun itu terserang parotitis ya, terserang gondongan. Kalau anak-anak sudah terserang gondongan, yang paling sibuk kan ibunya kan, repot ibunya. Sampai dioles dengan oles dengan apa sih namanya obat tradisional itu yang biru-biru ya, tinta. Belacu apa ya? Untuk itu ya, paling sering. Nah,
Apa gejala parotitis? Pertama demam, jelas ya demam ya. Kalau masuk zat ke dalam tubuh, baik itu bakteri, virus ya, itu pasti reaksi tubuh yang pertama adalah demam. Kelenjar ludah atau pipi bengkak dan sakit wajar. Nah, menelan sulit ya, bicara juga sulit, ngunyah apalagi, ada yang nyeri otot, kemudian nyeri atau rasa tidak nyaman pada telinga ya, kemudian sakit kepala, nafsu makan hilang. Mulut terasa kering ya. Gejala biasanya menghilang dengan sendirinya dalam waktu 4-8 hari. Sendiri hilang, nggak usah diobatin juga hilang kan, virus ya susah obat. Tapi untuk penanganan medis harus tetap dilakukan untuk pencegahan terjadinya komplikasi. Tapi tetap ya penanganan medis itu ada obat penurun panas paling tidak ya. Antivirus. Ini ada lagi ya hal yang komplikasi virus itu ada orchitis, ada meningitis ya, encephalitis, pankreatitis ya, gangguan pendengaran dan keguguran pada ibu hamil. Hati-hati ya. Bisa terjadi keguguran pada ibu hamil. Komplikasinya. Nah, ini yang penting. Parotitis sering menyerang pada anak-anak yang belum melakukan vaksin MMR. Ya. Vaksin MMR itu merupakan kombinasi vaksin yang berfungsi melindungi tubuh dari 3 penyakit. Ingat ya, MMR, 3 penyakit yang bisa dicegah di sini. Pertama kali parotitis ya, atau MAM atau gondongan. Kedua campak atau measles. Dan ketiga campak Jerman atau rubella. 3 penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin ini ya, vaksin MMR. Untuk anak-anak perlu nih, untuk anak-anak ya usia 5-9 tahun divaksinasi ini untuk mencegah penyakit parotitis atau gondongan. Untuk mencegah parotitis pada anak-anak, bawalah anak ke dokter, ini pentingnya mendapat vaksin. Jadwal tidak semua dokter vaksin ini ya. Kita harus cari informasi dulu dokter mana yang menyediakan vaksin MMR ini. Ya. Iya, Mak. Direkomendasikan adalah anak usia 15 bulan sampai 5 tahun. Orang dewasa belum pernah mendapat vaksin MMR pun disarankan. Jadi orang dewasa juga disarankan. Ya, tidak mungkin kena pada orang dewasa. Ya, parotitis ini. Oke, ini materi terakhir ya. Materi terakhir kalau nggak salah ya. Oke ya, terakhir. Cleft lip dan cleft palate ya, bibir sumbing dan celah langit-langit. Celah bibir dan celah langit-langit ya, sebenarnya cleft lip and cleft palate. Ya, ini materi terakhir. Ada pertanyaan nggak nih? Kok nggak ada ya? Sejauh Apa ini saya yang tidak ada, nanya dokter. nih? Sangat jelas, dokter. Ya, betul. Nanti ujian tahu ya nih, saya keluarin soal-soal ini ya. Insya Allah, dokter. Insya Allah, dokter. Oke. Ya. Materi terakhir ya. Celah bibir dan celah langit-langit. Jelas terjadi sejak lahir. Bawaan sejak lahir. Bisa terjadi bibir sumbing saja, bisa terjadi celah langit-langit saja, atau bisa terjadi keduanya. Itu ya. Bisa terjadi satu bibir sumbing saja, atau langit-langit celah saja, atau dua-duanya bibir sumbing dan celah langit-langit. Kasihannya kalau sudah menderita ini anak bayinya ya. Kemudian perkembangan struktur wajah pada bayi sejak dalam kandungan tidak menutup sepenuhnya. Yang terjadinya itu karena tidak menutup sepenuhnya wajah kandungan tersebut. Celah langit-langit dan celah bibir atau labio palatus kisis atau sumbing bibir dan celah langit merupakan kelainan kongenital yang sering terjadi di Indonesia. Kongenital, jadi bawaan sejak lahir, kongenital. Definisi dari bibir sumbing dan celah langit-langit adalah terdapat celah pada bibir atas disertai dengan celah pada atap atau langit-langit mulut sehingga menimbulkan adanya hubungan langsung. Ya. Nah ini hubungan langsung antara hidung dengan mulut. Bayangkan kalau anak bayi minum susu aja ya, wah susah dia. Minum sudah dari mulut masuk ke hidung pasti ada efek muntah di situ ya, keluar dari hidung. Kasihan. Jadi bagaimana seorang ibu dalam rangka memberi susu bayi, sedangkan susu kan merupakan makanan pokok bagi bayi. Makanan pokok bagi bayi susu.
Terus keluar melalui hidung, ya, karena ada hubungan langsung antara hidung dengan langit-langit. Tidak ada langit-langit, ya, tidak ada pembatas antara hidung dengan mulut, tidak ada pembatas langit-langit. Anda bisa bayangkan, ya, tidak ada pembatas antara rongga hidung dengan rongga mulut. Loss. Otomatis makanan yang diminum akan keluar melalui hidung. Ya. Ini kita lanjut. Angka kejadian bibir sumbing tergantung pada etnis suku bangsa, ya. Kalau etnis Asia terjadi sebanyak 2,1 banding 1000 kelahiran. Jadi dalam 1000 kelahiran itu ada 2 bayi yang menderita bibir sumbing atau langit-langit, celah langit-langit. Kalau etnis Kaukasia itu 1 banding 1000, lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Dari 1000 kelahiran ada 1 yang menderita bibir sumbing dan celah langit-langit. Etnis Amerika itu ada 0,41, lebih sedikit lagi, ya, dari 1000 kelahiran. Berarti di bawah 1 orang istilahnya di sini, ya, mungkin dari 1000. 2000 baru ada 1, berarti kan 2000 kelahiran baru ada 1. Kalau 1000 belum ada. Setengahnya 2000 kelahiran baru muncul 1 lah kurang lebih. 3000 baru muncul hampir 1 atau 2 yang terjadi bibir sumbing atau bibir langit-langit. Bagaimana Indonesia? Indonesia jumlah pasien bibir dan celah langit-langit terjadi 3000 sampai 6000 kelahiran per tahun. Bayangkan. 1 bayi tiap 1000 kelahiran. Iya, ini etnis Kaukasia, ya. Ini Asia sebetulnya, ya. Kita lebih rendah daripada Asia. Kita masuk Asia. 1 bayi tiap 1000 kelahiran. Kasus paling umumnya itu bibir sumbing pada palatum sebanyak 46%. Sumbing palatum sebanyak 33%. Jadi kalau dari sumbing bibir dan palatum sebanyak 46%, 33%-nya itu adalah palatum dan 21%-nya adalah bibir, ya, itu. Sumbing pada satu sisi 9 kali lebih banyak dibandingkan dengan sumbing 2 sisi, ya. Jadi bibir sumbing satu sisi, ya. Jadi 1 bibir tuh 2 sobekan bisa, ya. Ada yang 1 sobekan, ada 2 sobekan, 2 sisi kanan dan sisi kiri, maksudnya begitu, ya. Ada yang cuma 1 sisi di tengah. Dan sumbing pada sisi kiri 2 kali lebih banyak daripada sisi kanan. Ternyata sisi kiri lebih banyak. Laki-laki, nah ini hati-hati, ya. Pada bayi laki-laki lebih dominan sumbing bibir dan palatum, sedangkan wanita lebih sering mengalami sumbing palatum, ya. Kalau laki-laki banyaknya sumbing bibir dan palatum, tapi kalau wanita lebih banyak palatumnya, itu, ya. Tapi ini sebenarnya bisa dioperasi plastik, ya. Sering saya ngalamin bayi yang dioperasi sumbing dan langit. Kemudian masa perkembangan janin dan kandungan, faktor lingkungan seperti zat teratogenik, zat yang mempengaruhi pertumbuhan janin, ya. Itu dan faktor genetik mempengaruhi pembentukan celah bibir dan palatum. Paparan obat juga anti kejang, ya. Phenytoin meningkatkan kejadian sumbing 2 kali lipat. Ibu yang merokok selama kehamilan, hati-hati, ya. Saat hamil ini terutama yang calon ibu ini, ya, jangan coba merokok. Itu 2 kali lipat cenderung terjadinya bibir sumbing, ya, baik pada bibir ataupun langit-langit. Zat teratogenik, alkohol juga jangan, hati-hati, ya. Asam retinoat juga. Faktor gizi ternyata mempengaruhi, ya. Asam folat, kekurangan B6 dan zinc. Faktor genetik juga jelas, ya. Bila terdapat orang tua bibir sumbing atau anak yang sebelum sumbing, maka risiko sumbing pada anak berikutnya adalah 4%. Bila 2 anak sebelum menderita sumbing, maka risiko meningkat menjadi 9%. Ya, jadi faktor keturunan ternyata, ya, genetik ada mempengaruhi bibir sumbing dan bibir langit-langit ini. Bila dalam keluarga terdapat 1 orang tua sumbing atau anak sebelumnya sumbing, maka anak berikutnya adalah 4%. Ini sudah disebutkan dia, sudah. Nah, ini terjadi pada 2 bulan pertama kehamilan janin dalam rahim. Jadi pembentukan wajah termasuk pembentukan bibir dan langit-langit. Itu, ya. 2 bulan pertama kehamilan
terjadi pembentukan wajah. Termasuk kan wajah itu include-nya ada bibir, ada langit-langit ya. Nah, pada keadaan tidak normal pembentukan langit dan bibir tidak mengalami penutupan. Jadi dari pinggir terus ke tengah. Normal menyatu dia menutup ya. Tapi kalau ternyata tidak menutup sempurna, tentu ada celah. Nah, celah inilah yang menjadikan sumbing atau celah pada langit-langit. Kebanyakan bibir sumbing dan celah langit-langit disebabkan oleh interaksi faktor genetik sudah tadi ya. Oke, sekian. Terima kasih. Gimana? Cukup? Ada pertanyaan? Halo. Gimana? Sangat jelas, dokter. Sudah ya? Sepertinya Cukup? tidak ada pertanyaan ya, dokter. Nggak ada pertanyaan ya? Betul? Iya, dokter. Betul, dokter. Oke. Baiklah kita akhiri ya. Ini silakan kalau mau di-copy gimana caranya nih? Gimana? Ini sudah kalau mau direkod, dokter. Ya? Mungkin PPT-nya bisa dikirim ke yang menghubungi dokter. Atau nanti Boleh, ya? kami hubungi dokter. Ya. Saya kirim melalui email boleh, melalui WA boleh ya. Terima kasih atas kehadirannya para mahasiswa. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dokter. Banyak dokter. Terima kasih dokter.